Semangat pagi, Pak Jokowi. Pesan ini saya sampaikan kepada Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya adalah seorang pendukung Bapak yang setuju dengan revolusi mental, dan saya pernah mengirimkan kepada Bapak lebih dari 300 halaman tentang konsep revolusi mental begitu Bapak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode pertama. Isi konsep revolusi mental itu adalah belajar dari pengalaman masa lalu. Saya membuat buku itu dengan maksud sebetulnya minta tanda tangan dari Bapak supaya saya bisa terbitkan di sebuah penerbitan yang membutuhkan tanda tangan dari Bapak tersebut sebagai dukungan terhadap revolusi mental. Cuman nggak tahu kenapa 3 kali saya kirimkan ke tim sukses Bapak ke kantor Gubernur DKI, jadi saya serahkan surat ke sana. Kemudian saya juga kirimkan sampai 9 kali ke Istana Negara, tapi tidak ada reaksi. Apa isi buku revolusi mental itu? Sebenarnya adalah konsep 4 pilar tentang revolusi mental yang saya gagas berdasarkan pengalaman saya melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia tentang revolusi mental. Jadi sebelum Bapak memberikan konsep revolusi mental, saya sudah pernah ajukan juga ke Pak SBY 7 kali mengenai konsep, dulu istilah saya revolusi mindset. Ketika Bapak kampanye sebagai presiden, waktu itu Bapak menyampaikan revolusi mental. Nah, saya mengikuti konsep itu. Tapi sayang, beberapa kali saya mengirimkan surat ke menteri, termasuk waktu itu kementerian yang dipimpin oleh Bu Maharani yang mengatasi revolusi mental, tapi tidak pernah ditanggapi. Apa isi revolusi mental itu? Di antaranya adalah saya menggagas pentingnya revolusi mental itu diwujudkan dalam 4 pilar. Satu pilarnya adalah akhlak berbasis agama yang dihimpun dari ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah revolusi moral berbasis Pancasila. Begitu banyak butir-butir Pancasila yang sebenarnya sangat luar biasa, yang nantinya akan dirumuskan kembali oleh para manggala. Jadi orang-orang yang pernah mengajarkan Pancasila di zaman Pak Harto ketika ada BP7. Dan yang ketiga adalah revolusi budi pekerti berbasis budaya. Nah, ini akan dirumuskan oleh para budayawan. Karena belum ada upaya dari pemerintah untuk mengadopsi nilai-nilai luhur kearifan lokal yang ada di Indonesia. Begitu banyak budaya-budaya kita, ya seperti dari Padang yang memiliki mindset sebagai pedagang, orang Jawa yang memiliki mindset sebagai orang yang berhati-hati dalam bekerja, menemukan mindset cinta budaya seperti orang Jawa Barat, memiliki cita rasa seni yang tinggi seperti Bali, memiliki daya juang yang tinggi di lautan seperti orang-orang Makassar, memiliki gaya kepemimpinan yang tegas seperti orang-orang dari Sumatera Utara, misalnya. Nah, ini harusnya dikombinasi, dijadikan satu mindset bangsa kita. Rumusan revolusi mental berbasis budaya yang disusun oleh para budayawan. Budaya-budaya yang merugikan bangsa kita, seperti suka pesta pora, mengadu ayam, berjudi, balas dendam, dan lain-lain, ini harus dihilangkan. Dengan budaya-budaya yang baik tadi, kita akan menjadikan rumusan revolusi mental berbasis budaya. Nah, berikutnya adalah revolusi mindset berbasis neuroscience. Ini dikerjakan oleh para motivator dan trainer-trainer di seluruh Indonesia yang cukup banyak. Mereka biar merumuskan bagaimana revolusi mental ini ditinjau dari sudut mind power, kekuatan pikiran atau neuroscience. Karena ilmu pengetahuan bersifat universal. Orang boleh berbeda agama, berbeda suku, tapi otak kita sama, cara kerjanya sama, hukum pikiran kita sama. Nah, 4 ini kita rumuskan menjadi sebuah konsep revolusi mental dari rakyat untuk rakyat. Jadi revolusi mental ini memang digali dari masyarakat sendiri dengan latar belakang yang berbeda. Karena kalau kita biarkan sekarang ini, kenapa misalnya orang tertarik untuk mendirikan khilafah? Karena diakui atau tidak diakui, Pancasila sudah tidak dihargai lagi. Bukan saja oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah sendiri. Terbukti dengan dihilangkannya pendidikan Pancasila, pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah, digantikan dengan akhlak. Nah, kalau ini digantikan dengan akhlak, maka merujuknya pada agama. Inilah yang menyebabkan agama menjadi pilihan yang terbaik untuk memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia, bahkan menurut mereka di dunia. Walaupun kita lihat sendiri, agama tertentu tidak bisa menyelesaikan masalah, membuat negara ini damai. Yang terjadi adalah justru kerusuhan dan terorisme di mana-mana. Jadi anggapan masyarakat selama ini hanya ada 2 pilihan. Apakah kita menjadikan dasar negara kita Pancasila atau khilafah? Tidak ada lagi P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tidak ada lagi BP7 sebagai wadah untuk merumuskan P4 tadi. Bahkan anak-anak SD juga sudah tidak lagi bisa hafal Pancasila. Bagaimana mereka mau mengamalkannya? Orang-orang jadul mendiskusikan Pancasila tidak bisa berorientasi kepada para milenial, sehingga tidak mendapatkan tempat di hati mereka.
jelas saja orang akan milih khilafah. Ini sebabnya mengapa begitu ramainya orang ingin mendirikan khilafah. Karena Pancasila dianggap barang usang yang masih dipertahankan. Tidak ada satupun dari para manggala atau pemerintah atau badan pemerintah yang bisa mengelola Pancasila ini memiliki daya tarik yang adalah pertentangan antara agama dan Pancasila. Nah, bagaimana menghidupkan semua ini? Masyarakat harus dikasih tahu ada dua hal lagi. Selain agama dan Pancasila, ada budaya dan ada mindset. Inilah yang saya kumpulkan dalam buku Revolusi Mental saya, dan saya berkali-kali menyurat kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Istana Negara, karena setiap kali saya tanya surat saya ada di mana, itu larinya entah kemana-mana. Kalau dipersandingkan antara agama dan Pancasila, sesuatu yang berbeda. Tapi masyarakat tidak mau tahu. Mereka menganggap bahwa Pancasila dan khilafah ini bersaing. Mana yang bisa menjadi solusi? Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, bahkan di dunia, kita khawatir. Mereka berpandangan hanya agama satu-satunya yang jadi solusi. Jadi nggak heran kalau misalnya kita melihat dalam statistik, 20% mahasiswa memilih untuk menjadikan khilafah sebagai ideologi negara. Begitu juga pelajar, guru, pegawai negeri. Apakah pemerintah tidak melihat ini? Nah, dalam buku Revolusi Mental dari Rakyat untuk Rakyat yang saya buat ini sebenarnya sudah sampaikan hal ini. Saya akan meramalkan akan terjadi pertentangan antara kaum agama dengan kaum Pancasila. Nah, saya mengusulkan, orang-orang yang berpatokan pada agama dan Pancasila, ada dua lagi loh yang harus kita perhatikan. Yang bisa menjadi pilar revolusi mental kita, yakni budaya. Budaya kita ini kan banyak yang bagus, tapi tidak pernah diakomodasi. Hanya baju adatnya saja dipakai, tapi budayanya tidak pernah dirumuskan sebagai revolusi budi pekerti, berbasis budaya. Nah, motivator-motivator dalam revolusi mental, dia Kementerian Pemberdayaan Manusia, tidak pernah disinggung motivator. Padahal motivator ini adalah orang-orang yang bisa membantu masyarakat untuk berpikir lebih cerdas. Berpikir sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Karena kebenaran bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung pola pikir, mindsetnya. Nah, baik bagi umat agama yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Tapi ingat bahwa kita punya otak yang sama, cara kerja yang sama. Pertanyaan kita, mengapa negara-negara yang tidak Islami justru menjadi negara-negara yang dapat menjadi contoh? Misalnya, Belanda sebagai negara yang paling aman di dunia. Finlandia sebagai negara yang pendidikannya sangat baik di dunia. Jepang sebagai negara yang paling disiplin di dunia. Cina sebagai negara yang berpikir maju di dunia. Mengapa tidak terjadi pada negara-negara Islam misalnya? Nah, dari sini kita bertanya, sebenarnya yang menyebabkan negara-negara tadi menjadi makmur, disiplin, aman, pendidikannya baik, apa karena agamanya, karena ideologi negaranya, karena budayanya, atau karena mindsetnya? Mari kita jawab jujur. Kalaulah karena agama sebuah negara menjadi makmur, harusnya Indonesia yang paling makmur. Kalaulah karena ideologinya, mestinya Pancasila yang duduknya akan lebih makmur. Karena apa? Karena kita menganggap ideologi kita jauh lebih baik dengan ideologi lainnya. Kalaulah karena budayanya, seharusnya Yunani lah yang berkebudayaan tinggi, yang memiliki kemakmuran di dunia ini. Tapi Yunani malah pernah jadi negara bangkrut. Lalu apa jawabannya? Sudah pasti adalah mindset, pola pikir. Jadi, sebuah negara maju karena mindsetnya, pola pikirnya. Pola pikir ini berawal dari otak. Di dalam otak ada pikiran sadar dan bawah sadar. Untuk bisa mengelola otak, kita harus tahu cara kerja pikiran, sifat pikiran, dan hukum pikiran. Nah, ilmu tentang otak manusia dan bagaimana cara merubah mindset serta memberdayakannya ada dalam ilmu mind power atau neuroscience. Inilah ilmu dasar yang harusnya dipelajari oleh semua masyarakat kita, tanpa terkecuali. Karena dengan mempelajari cara kerja otak dan memberdayakannya, kita mampu meningkatkan potensi pikiran kita yang 99% lebih masih tertidur. Dengan mengetahui hukum pikiran, sifat pikiran, dan cara kerja pikiran, kita tahu bertindak yang benar. Misalnya, pikiran memiliki hukum. Di antaranya hukum tarik-menarik, atau the law of attraction. Bahwa siapapun yang berpikir positif, akan menarik hal yang positif. Siapapun yang berpikir negatif akan menarik hal yang negatif. Ini tercantum semua di dalam kitab-kitab suci. Termasuk di Al-Quran. Kalau kamu berbuat jahat, sesungguhnya adalah kembali pada dirimu sendiri. Dan kalau kamu berbuat baik, terjadi hal yang sama. Begitu juga dalam Injil. Ada hukum tabur tuai. Dan di Buddha, Hindu, ada hukum karma. Ini semua adalah berawal dari hukum pikiran. Masyarakat perlu diajarkan tentang teori-teori tentang pikiran ini, supaya mereka bisa menutup
SAR atau sistem aktivasi retikulernya dari informasi negatif yang bisa mempengaruhi pikirannya. Dan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya mirroring atau unconscious collective. Perbuatan kejahatan berulang atau peniruan. Suatu kebohongan yang diulang terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Ini sangat berbahaya. Dan kalau masyarakat diberikan teori tentang ilmu pikiran ini, maka sebetulnya bangsa kita akan senang belajar, senang membaca. Karena itulah kita mulai dari pikiran dulu, mindset dulu. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan lebih dari 50 kali, afala takilun, apakah engkau tidak berpikir? Dan la'alakum tafakarun, apakah engkau tidak memikirkannya? Iqra, bacalah, tapi apakah masyarakat muslim kita melakukan ini? Tidak. Baca saja malas, apalagi belajar. Niat belajar juga tidak ada. Ditambah lagi selalu belajar dari hoax. Ucapan penceramah yang negative thinking. Tidak ada benteng-benteng yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan masyarakat dari vibrasi negatif. Nah, inilah pentingnya mengapa revolusi mental terdiri dari 4 unsur. Kita menggabungkan antara akhlak, moral, budi pekerti, dan mindset. Dimanapun orang yang menanamkan informasi negatif ke dalam pikirannya akan menjadi negatif. Nah, sekarang bagaimana misalnya orang rajin beribadah, tapi tetap menonton atau berpikir tentang negativisme. Apa yang terjadi? Dia tetap negatif. Walaupun dia misalnya jago ngaji, hafal Al-Quran. Tapi kalau dia misalnya berkumpul dengan orang-orang yang salah, berpikir salah, dan membaca hal yang salah, maka dia akan salah. Jadi gak heran kalau misalnya para teroris itu adalah orang-orang baik. Orang-orang yang pendiam. Orang-orang yang bahkan suka membantu orang. Tapi dia memiliki cara pikir yang salah. Dan dia tidak tahu dia salah. Jadi saya dalam draft buku Revolusi Mental yang saya kirimkan ke Pak Jokowi, sudah saya ramalkan bahwa akan terjadi kenaikan pada terorisme, radikalisme, intoleransi. Silakan kalau misalnya masih ada draft buku itu di Istana Negara atau dimanapun, silakan dibaca kembali ramalan saya tentang apa yang terjadi di masa depan. Kemiskinan akan bertambah. Kebodohan, pengangguran, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, korupsi akan bertambah. Kenapa? Ada program yang salah dari pemerintah. Bayangkan, kita adalah negara paling malas baca di dunia menurut UNESCO. Nomor 60 dari 61 negara termalas baca di dunia. Apakah ada upaya pemerintah untuk memperbaiki ini? Sepertinya nggak ada. Yang ada adalah diperbanyak perpustakaan, diperbanyak buku. Menurut saya ini keliru. Analisis para cendekia mengatakan karena kita kurang buku. Salah besar. Kita adalah negara nomor 2 pemilik perpustakaan terbanyak di dunia setelah India. Kemudian di bawah kita Rusia dan Taiwan. Seharusnya kita menjadi negara yang terhebat dalam hal membaca buku. Tapi mengapa faktanya dengan Thailand saja kita kalah? Thailand sudah memiliki minat baca 50% dari penduduknya. Dan mereka sudah memiliki kecepatan membaca 5 buku dalam 1 tahun. Sementara Indonesia 1 pun tidak. Ketika mereka mampu meningkatkan minat bacanya lebih dari 50%, kita masih 0,01%. Terlalu, kata Rhoma Irama. Apa kata dunia? Nah, PISA kita, Program International Student Assessment, menunjukkan skor kita di bawah rata-rata. Nggak sampai 300. Sedangkan Singapura 700. Apalagi Cina. Nah, karena tidak mempelajari ilmu neuroscience atau mind power ini, banyak pejabat kita yang memiliki impian rendah. Ya, sudah cukuplah PISA kita 400 atau 500. Kenapa nggak 700 atau 1000 sekalian? Ingat gaya sentrifugal. Kalau kita membayangkan hanya naiknya 400, nggak akan pernah bisa kita berangkat dari skor 300. Tapi kalau kita berpikir kita mampu di atas Singapura, katakan ada 800, setidaknya kita bisa mencapai 600. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para pejabat kita. Itulah yang menyebabkan kenapa di bidang olahraga pun kita keok terus. Sepak bola kita tidak pernah menang. Karena yang dilatih adalah ototnya, bukan otaknya. Saya sudah banyak mengajarkan tentang ilmu mind power kepada masyarakat. Bagaimana kita berpikir besar, bermimpi besar, dan berpikir positif. Itulah revolusi mindset berbasis neuroscience. Tapi pemerintah bukannya mengadakan wajib baca buku, malah terakhir kita menyetujui program wajib militer. Kita mau perang melawan kemiskinan atau perang melawan negara lain. Jadi karena kurangnya membaca, bangsa kita menjadi merasa dirinya paling pintar. Walaupun dia hanya membaca 1 buku, atau mendengarkan dari 1 pemuka agama atau pemuka masyarakat atau cendekiawan tertentu. Dia tidak berusaha membaca buku yang lain. Akibatnya pola pikirnya sempit seperti memakai kacamata kuda.
Pengalaman saya nih sebagai seorang trainer, bukan saja negara yang paling malas baca di dunia, tapi orang yang juga malas belajar, dan niat belajarnya juga tidak ada. Kenapa? Karena daya dorong mereka untuk membaca. Padahal kalau mereka belajar super speed reading yang saya ajarkan, bagaimana membaca satu hari 5 buku, bangsa kita mampu membaca 54 buku setahun. Ini mengalahkan Jepang yang hanya 13 buku per tahun, atau Eropa yang hanya 22 buku per tahun. Jadi rata-rata bisa baca satu minggu satu. Walaupun saya mengajarkan bisa membaca satu hari 5 buku. Bagaimana caranya? Kami sudah mengusulkan sebetulnya dalam buku Revolusi Mental tersebut. Bahkan kami pernah menyurati Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar super speed reading diajarkan di seluruh sekolah di Indonesia. Kalau kita ingin merubah pola pikir bangsa kita dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Tapi apa yang terjadi? Surat kami malah disposisi ke pusat bahasa. Pusat bahasa mengatakan surat ini salah alamat karena bidang membaca bukan mereka. Padahal yang mengirim adalah Dinas Pendidikan. Ketika kami protes, yang ada hanya diam. Nah, ini menunjukkan bahwa yang membuat disposisinya itu malas baca. Kami juga sudah mengajukan surat ke seksi minat baca di Perpustakaan Nasional. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tanggapan apapun. Jangan-jangan juga seksi peminat baca ini tidak punya minat untuk baca. Jadi bagaimana bangsa kita mau maju kalau begini caranya? Jadi ke depan, saya mengharapkan kepada pemerintah, coba kita benahi bangsa kita ini pertama dari wajib baca buku. Apakah diwajibkan baca buku melanggar HAM? Tidak. Ini kewajiban negara untuk memerintahkan. Semua harus belajar baca cepat. Saya tidak mempromosikan pelatihan saya. Silakan siapapun yang mengajarkan. Tapi ini harus diajarkan. Karena apa? India, Cina, Eropa mengajarkan bagaimana cara baca cepat. 1 detik 2 halaman. Bahkan mereka mengkompetisikannya di tingkat dunia. Indonesia, jangankan kompetisikannya, menyelenggarakan pelatihan baca cepat saja tidak ada. Bagaimana kita mau maju? Faktanya, dalam pelatihan-pelatihan kami, ketika kami tes para sarjana, ya, S1 maupun S2, kecepatan membacanya itu hanya 200 kpm, kata per menit. Tapi setelah kami adakan pelatihan, kecepatan membaca mereka menjadi minimal 400 kpm. Ini sama dengan kecepatan membaca para pemimpin dunia di masa lalu, seperti John F. Kennedy, Jimmy Carter, dan Nyonya Indira Gandhi. Nah, sekarang kecepatan membaca para pemimpin dunia di masa lalu sudah dianggap lamban, hanya 500 kpm. Sementara Cina mampu membaca sampai 1000 kpm. Bahkan sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia, kita bisa minimal sama dengan Cina. Karena banyak membaca, mereka maju di bidang militer, sosial, budaya, teknologi, internet, ekonomi, dan lain-lain. Jadi saran saya kepada Pak Jokowi, oke lah, mungkin draft buku saya ini tidak pernah Bapak baca karena memang tidak pernah disampaikan oleh asisten-asisten Bapak di ring 1, Istana Negara. Nggak apa-apa. Tapi Pak Jokowi, mari kita mulai bangsa ini kita bangun. Saya akui, kemampuan Bapak dalam membangun infrastruktur sangat luar biasa. Semua rakyat menghargai. Hanya orang bodoh dan orang yang iri hati yang mengatakan bahwa Bapak tidak berhasil di dalam pembangunan secara fisik. Tapi terus terang saya agak sedikit kecewa dengan kemampuan Bapak untuk merubah mindset bangsa Indonesia. Terlihat Bapak seperti bekerja sendiri dan tidak ada orang yang mampu menjabarkan ide Bapak tentang revolusi mental. Dan naskah-naskah buku dan surat-surat saya tidak pernah sampai ke Bapak. Untuk merevolusi bangsa ini, tidak sampai ke tangan Bapak. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan revolusi mental dengan baik. Tidak ada program pemerintah yang saya lihat mumpuni untuk merubah pola pikir bangsa kita. Sehingga yang terjadi adalah pertentangan antara Pancasila dan agama. Jadi, semua rakyat kita harus beragama, harus memahami Pancasila, harus memahami budaya-budaya yang baik yang ada di Indonesia, dan harus mengetahui tentang neuroscience, hukum pikiran, tentang ilmu manpower. Jika keempat ini menjadi satu kesatuan, maka bangsa kita tidak akan terkalahkan dibandingkan dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Pak Jokowi, saya beberapa kali mendengarkan pidato Bapak mengenai kita sudah masuk ke artificial intelligence, Internet of Things, cryptocurrency, metaverse, dan kini NFT. Tapi sekarang kita lihat begitu banyak pejabat-pejabat kita yang tidak memahami ini, yang lamban dalam membuat regulasi-regulasi, tidak bisa mengikuti ritme perkembangan dunia di bidang internet. Mereka tergagap-gagap, bahkan terbengong-bengong seperti yang Bapak katakan. Seperti Bapak katakan juga bahwa negara yang bisa sukses di masa yang akan datang bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang kaya, tapi siapa yang cepat. Nah, karena bangsa kita umumnya adalah orang yang kurang membaca, malas membaca, maka saya khawatirkan negara kita akan babak belur di masa yang akan datang.
Perhatikanlah izin-izin regulasi sekarang ini di bidang trading, di bidang kripto. Masih amburadul, kalah cepat dengan dunia. Kita termasuk terlambat dalam NFT aja misalnya. Orang sudah 4 tahun yang lalu, kita baru masuk sekarang ini. Dan kita kaget begitu ada nama Gojali memiliki penghasilan 90 juta hanya dengan menjual satu foto selfie-nya. Apakah ini tidak menjadi perhatian para pejabat kita yang mengatur regulasi masalah ini? Kita hanya cuma mengingat pajaknya saja, tapi tidak berpikir bagaimana menciptakan orang seperti Gojali. Kita hanya berpikir pada regulasi, yang pada akhirnya disalahgunakan untuk menipu masyarakat. Dan jika pun ada perusahaan yang benar, maka akan menjadi makanan empuk bagi para pejabat untuk menggoreng sehingga bisa menghasilkan uang bagi mereka. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka bisa dikhawatirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita akan tetap menjadi negara paling malas baca di dunia, malas belajar, dan nggak ada niat belajar. Apa yang terjadi? Bangsa kita, pertama, bukan saja produktivitasnya yang rendah, tapi kreativitasnya rendah. Apa bukti bahwa kreativitas kita sangat rendah? Ingat bahwa negara kita adalah negara agraris, tapi kita mengimpor sayuran, daging, buah-buahan, gula, bahkan garam pun kita masih impor dari luar negeri. Terakhir, pacul dan jagung kita juga impor. Mengapa ini terjadi? Bukan karena tidak punya modal. Negara kita ini kaya. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang bisa memberdayakan pikiran masyarakat kita. Masyarakat kita ini tidak terberdayakan karena malas baca juga. Pejabatnya juga malas baca. Nah, jadi Pak Jokowi, tolong dibenahi. Kementerian-kementerian kita ini kayaknya nggak punya ide ya, bagaimana merubah mentalitas dasar dari masyarakat kita. Saya juga tidak ingin bahwa revolusi mental ini hanya jargon, sehingga membuat Bapak bisa menjadi presiden, karena ide revolusi mental itu sangat bagus. Tapi saya mohon maaf Pak ini ya, saya sudah beberapa ke kementerian, mereka saling pingpong, seolah-olah mereka tidak mengerti apa itu revolusi mental. Dan program revolusi mental itu ternyata nggak jelas arahnya kemana, tujuannya apa. Dan ternyata revolusi mental itu juga hanya untuk pegawai negeri, bukan untuk masyarakat. Jadi masyarakat menuntut, katanya ada revolusi mental, tapi kok mentalitas kita ini kok banyak koruptornya sampai sekarang. Bahkan kita pernah tercatat sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik. Dan sekarang ini jumlah angka kemiskinan terus bertambah karena adanya pandemik. Pengangguran kita tahun 2019 7 juta orang. Saya yakin 2022 ini angkanya bisa sampai 2 kali lipat. Karena banyaknya PHK, karyawan dirumahkan, dan banyak perusahaan bangkrut. Di sisi lain, buruh juga tidak mau tahu. Empatinya tidak ada. Karena apa? Karena kurang baca buku, mereka tidak punya wawasan ke depan. Kalau menurut saya, yang perlu dibenahi dari awal adalah kita harus mewajibkan baca buku. Saya siap Pak Jokowi, ilmu saya bagikan ke seluruh Indonesia, terutama ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus, bagaimana mereka bisa belajar baca cepat. Karena begini Pak Jokowi, rumus minat baca berbanding lurus dengan kecepatan membaca. Jadi kalau di Indonesia kecepatan bacanya rendah, maka minat bacanya otomatis juga rendah. Nah, kenapa misalnya di India, di Cina, minat bacanya tinggi? Karena kecepatan bacanya diajarkan. Saya punya banyak video yang membuktikan bahwa mereka membaca sangat cepat. Apalagi berani berkompetisi di tingkat dunia membaca 1 detik 1 halaman. Nah, kalau kita sudah mengajarkan baca cepat, maka selanjutnya kita ajarkan 4 pilar revolusi mental ini. Tentang akhlak, moral, budaya, dan neuroscience. Kalau sudah kita ajarkan ini, maka akan banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang wajib kita berikan kepada masyarakat. Seperti penggunaan mind mapping. Mind mapping lah yang membuat Thailand, yang tadinya nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia, sekarang mereka sudah menaik peringkat menjadi negara dengan kecepatan membaca 5 buku per tahun, sementara kita masih 1 pun tidak. Mind mapping sudah diajarkan di seluruh dunia, tapi di Indonesia tidak pernah diterapkan. Yang anehnya, Departemen Pendidikan mengklaim bahwa kurikulum 2013 sudah menggunakan mind mapping. Tapi setelah kita periksa, ternyata bukan mind mapping yang dipakai, tapi peta konsep. Peta konsep masih menggunakan otak kiri, sementara mind mapping menggunakan otak kanan. Dan kita harus mengajarkan pada guru-guru kita mengenai misalnya hypnotic learning, hypnotic studying, hypnotic teaching. Nah, ilmu-ilmu seperti hypnotic learning, hypnotic teaching, hypnotic studying, ini adalah ilmu-ilmu terapan yang didasarkan pada NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian kepada masyarakat, kita ajarkan bagaimana caranya Indonesia bisa bangkit. Bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi manusia berkualitas. Kita ajarkan tentang ilmu-ilmu mind power, ilmu-ilmu neuroscience. Bagaimana sifat pikiran, bagaimana cara kerja pikiran, dan bagaimana hukum pikiran. Dengan mengetahui software dari pikiran mereka, mereka bisa mencegah berita-berita negatif untuk mempengaruhi mereka berbuat onar. Dan sebaliknya mereka akan bisa memberdayakan pikiran mereka semaksimal mungkin. Kunci kemajuan seseorang adalah dari bagaimana dia mengelola pikirannya.
Dengan ilmu pikiran kita memiliki satu standar, bahwa kebenaran itu adalah hukum pikiran, sifat pikiran, dan cara kerja pikiran. Dan ini tidak bisa dibantah, bersifat universal, dan ada di dalam semua kitab suci agama. Saya telah berkali-kali menyampaikan hal ini di dalam seminar-seminar langsung maupun Zoom. Mereka menyadari bahwa ilmu ini penting. Dan memang kita harus berpikir dengan 4 pilar revolusi mental ini. Saya pernah presentasi di depan 5 deputi Kementerian Polhukam. Mereka mengakui bahwa ini luar biasa. Juga ke Departemen Dalam Negeri. Saya pernah mengkomunikasikan ini. Dan mereka mengatakan ini bagus. Tapi tidak lanjut. Karena menurut mereka ini sebetulnya berpulang pada presiden. Karena ini menyangkut nasional. Ya, bukan hanya satu kementerian, tapi semua kementerian. Saya punya pelatihan Indonesia Bangkit. Bagaimana caranya membuat para atlet kita ini berprestasi di tingkat dunia. Mereka kita latih otaknya, bukan ototnya. Seharusnya bisa diterima kalau kita mau terbuka. Masalahnya kementerian-kementerian ini banyak yang memakai kacamata kuda. Banyak yang memenjarakan pikiran sendiri. Ya, sehingga jika ada ide-ide dari masyarakat yang dianggap tidak bersesuaian, maka dianggap ini adalah sampah. Apapun yang dilakukan oleh departemen-departemen yang terkait, ya seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, adopsi ilmu-ilmu lama dan sudah usang. Sementara kita sudah harus mengakomodasi ini untuk menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Yang sebentar lagi, tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Dan 8 juta pekerjaan akan hilang. 9 juta pekerjaan baru akan muncul. Jika masyarakatnya tidak membaca buku, tidak mau belajar, tidak ada niat belajar, pemerintahnya lamban dalam mengadopsi kemajuan-kemajuan zaman ini dan membuat regulasi yang terlambat, maka akhirnya yang dikorbankan adalah bangsa Indonesia. Yang kasihan bukan presiden sekarang, tapi presiden yang akan datang akan menanggung beban yang luar biasa. Karena itu Pak Jokowi, saya Bambang Prakuso. Saya adalah seorang trainer, saya adalah motivator yang telah melatih puluhan ribu orang sejak tahun 2007, bahkan kalau diurut ke belakang sejak tahun 1985. Saya sudah mengajarkan ilmu-ilmu pengembangan sumber daya manusia. Kami sekarang ini berjalan sendiri. Tidak ada dukungan pemerintah sedikit pun. Impian kami Indonesia Dream lah yang membawa kami untuk ikhlas memberikan pelatihan ke seluruh Indonesia, walaupun kami memberikannya secara gratis atau semi berbayar untuk eksistensi kami. Kami memiliki impian besar, kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami untuk mencapai impian ini. Terima kasih Pak Presiden, semoga ini Bapak dengarkan. Dan kami menjadi salah satu pentol korek yang bisa membakar semangat ke jutaan, bahkan ratusan juta penduduk Indonesia. Supaya menjadi bangsa yang besar dan maju kurang dari 5 tahun. Salam, Power Ranger siap berubah.